Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Andi, NIM 039. Ini akan saya menyampaikan tugas resum bab 3 Framework Keamanan Informasi atau Kerangka Keamanan Informasi. Jadi, kerangka keamanan informasi dibangun untuk memudahkan semua pihak, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam bisnis, untuk dapat memahami dan saling berkomunikasi tentang keamanan informasi di perusahaannya. Kerangka ini dibentuk untuk menyusun sistem manajemen keamanan informasi yang ada di suatu perusahaan. Bagian pertama yaitu organisasi dan tanggung jawab. 1. Manajemen keamanan. Di sini perusahaan membentuk struktur organisasi untuk pengelolaan keamanan informasi, memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan perusahaan dapat dipahami untuk mencapai sistem keamanan informasi yang dibuat. Nah, di bagian ini mencakup bagai peraturan organisasi yang diperlukan untuk memberikan kontrol atau manajemen yang efektif atas keamanan informasi yang ada. 2. Peran pada keamanan informasi dalam perusahaan. Harus ada seseorang di perusahaan yang ditunjuk untuk memiliki peran tanggung jawab sebagai pengelola masalah keamanan informasi sehari-hari. Peran tersebut biasanya disebut sebagai manajer keamanan informasi. Pembentukan peran ini sangat bergantung pada ukuran dan budaya perusahaan. Biasanya manajer keamanan akan didukung oleh orang lain sebagai bagian dari tim, jadi dia tidak bekerja sendiri. Berikut adalah beberapa tugas dari seorang manajer keamanan. Yang pertama, mengkoordinasikan atau mengatur kegiatan keamanan informasi di seluruh perusahaan. Kemudian mengkoordinasikan pembuatan kebijakan keamanan, memantau efektivitas dari keamanan perusahaan, dan terakhir, melaporkan keefektifan keamanan informasi kepada pimpinan dan menyarankan perbaikan bila perlu adanya perbaikan. Yang ketiga, penempatan dalam struktur perusahaan. Penempatan di sini disebut sebagai penetapan ruang lingkup di perusahaannya. Jadi penempatan ini berbagai peran dalam suatu organisasi biasanya akan bergantung pada struktur, persyaratan khusus, dan budaya perusahaan. Penetapan ruang lingkup ini harus didiskusikan dengan satuan kerja terkait dengan memperhatikan tingkat kesiapan masing-masing termasuk ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan menetapkan sistem keamanan informasi. Yang keempat, tanggung jawab dewan atau direktur. Seorang dewan yang berada dalam organisasi harus diberi tanggung jawab untuk melindungi aset informasi perusahaan dan harus dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Peran ini harus dilakukan oleh anggota dewan atau yang setara untuk menunjukkan komitmen manajemen perusahaan terhadap keamanan informasi. Di berbagai organisasi seperti CISO, yaitu anggota dewan, tugas utama mereka adalah memastikan pengendalian keamanan yang dapat diterapkan di seluruh perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab di seluruh organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya diperlukan kerjasama tim di seluruh bagian perusahaan, mulai dari manajerial hingga bagian administratif. Seluruh pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang tepat tentang tanggung jawab dan diberi arahan yang jelas serta dukungan dari pemimpin untuk mencapai apa yang diminta dari keamanan informasi ini. Lalu yang keenam, persyaratan hukum, peraturan, dan nasihat. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi, misalnya lembaga penegak hukum harus dihubungi jika hukum tertentu telah dilanggar. Persyaratan nasihat dapat muncul dari badan pemerintah yang dapat memberikan nasihat tentang pengaturan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi kejadian yang perlu melibatkan proses penegak hukum. Yang ketujuh, penyediaan nasihat dan keahlian keamanan informasi spesialis. Mereka yang terlibat dalam fungsi keamanan harus memberikan nasihat dan keahlian terkait keamanan informasi kepada seluruh anggota perusahaan. Lalu yang ke-8, menciptakan budaya praktek keamanan informasi yang baik. Melibatkan semua orang akan membantu mengembangkan budaya praktek keamanan informasi yang baik, membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari setiap orang yang memiliki akses ke informasi perusahaan. Selanjutnya, bagian kebijakan organisasi, standar, dan prosedur. Perusahaan mengharuskan staf dan klien untuk menggunakan, memanipulasi, dan mengartikan informasi. Di sini membutuhkan kerjasama antara mereka untuk memastikan bahwa aset informasi diakses dengan cara yang benar dan aman.
Semua pengguna perlu mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan kebijakan, standar, prosedur, dan pedoman yang telah diberikan. Yang pertama di sini mengembangkan, menulis dan mendapatkan komitmen terhadap kebijakan keamanan. Lalu setelah itu, yang kedua, mengembangkan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur operasi. Ini cara penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur sangat bergantung pada organisasi. Setiap organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang menyatakan komitmennya terhadap keamanan informasi dan apa yang harus dilakukan untuk melindungi aset informasinya. Nah, kebijakan keamanan yang benar ini harus berisi pernyataan tentang yang pertama, cara perusahaan akan mengelola keamanan informasi. Yang kedua, perlindungan aset informasi sesuai dengan kerentanan informasi. Jadi setiap informasi memiliki kerentanan yang berbeda dan memiliki cara perlindungan yang berbeda. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan. Yang keempat, cara di mana pengguna akan diberitahu tentang masalah keamanan informasi dan proses untuk menangani pelanggaran kebijakan. Lalu yang ketiga, keseimbangan antara pengendalian fisik, prosedural, dan teknis pengendalian. Perlu ada keseimbangan antara kontrol fisik, prosedur, dan teknis untuk mengelola risiko yang terkait dengan aset informasi. Ketiga elemen ini harus digunakan untuk melengkapi satu sama lain dalam pendekatan berlapis untuk mengelola risiko ke tingkat yang lebih rendah atau yang bisa digunakan untuk meminimalkan risiko yang ada. 4. Konsekuensi pelanggaran kebijakan. Penting untuk melibatkan Departemen Sumber Daya Manusia dan Hukum dalam pengembangan kebijakan untuk memastikan tindakan pelanggaran yang ada sepenuhnya sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku di ketenagakerjaan serta undang-undang nasional lainnya yang berlaku. Kemudian pada bagian tata kelola keamanan informasi, sini yang pertama ada review, evaluasi, dan revisi kebijakan keamanan. Setelah diimplementasikan, seluruh kebijakan keamanan yang ditetapkan selanjutnya adalah dilakukannya evaluasi apakah ini sudah efektif atau belum. Kebijakan dan prosedur mana yang telah dapat diterapkan dengan tepat dan mana yang belum. Akan dilakukan analisis mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian akan dilakukan perubahan kebijakan jika perusahaan itu tidak berjalan dengan tepat. Lalu kebijakan keamanan harus selalu ditinjau secara teratur setiap kali adanya perusahaan pada sistem atau sumber daya. Ini dilakukan untuk mereview dan mengevaluasi perubahan yang ada. Yang kedua, audit dan tinjauan keamanan. Audit dilakukan untuk menjamin agar penerapan sistem keamanan informasi dilakukan secara tepat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh personel tim yang memiliki kompetensi di bidang audit teknologi TIK dan tidak melaksanakan kegiatan yang diaudit. Personel yang melakukan audit harus ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang melalui surat keputusan atau surat penugasan yang resmi. Audit dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang diminta secara resmi oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Yang ketiga, pemeriksaan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan prosedur keamanan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi apakah kebijakan masih relevan atau masih bisa dilaksanakan. Jika tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan mengapa ketidakpatuhan bisa terjadi. Ketidakpatuhan kebijakan bisa saja terjadi karena kurangnya paham pengguna terhadap kebijakan yang ada. Yang keempat, melaporkan status kepatuhan. Pimpinan harus melakukan akses informasi yang memadai untuk dapat menunjukkan kepatuhan yang nantinya akan dilaporkan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pelaksanaan keamanan informasi. Yang pertama, perencanaan memastikan implementasi program yang efektif. Implementasi program ini dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana program ini membantu mengurangi risiko dalam perusahaan. Langkah-langkah untuk mengembangkan program adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana program implementasi akan mengurangi risiko dalam perusahaan dan meminimalisir risiko yang ada. Yang kedua, alur kerja yang perlu disiapkan untuk program yang efektif. Yang ketiga, alur yang akan bertanggung jawab. Maksud saya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap bagian dari program. Kemudian biaya dan skala waktu terkait dengan implementasi. Yang terakhir, bagaimana progres ini akan dilacak atau direview. Yang kedua, program keamanan informasi sebagai manfaat positif. Program keamanan ini harus memberikan manfaat positif bagi perusahaan. Mengelola risiko informasi dapat membawa manfaat yang nyata
dalam hal stabilitas sistem informasi yang lebih baik dan perlindungan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, arsitektur dan strategi. Untuk membentuk strategi untuk mengatasi risiko dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan mendatang, tentunya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keadaan keamanan saat ini serta kekuatan dan kelemahan dari kontrol keamanan yang sudah ada. Yang kedua, ancaman dan kerentanan terhadap jenis insiden. Yang ketiga, perkembangan yang diharapkan dalam perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, persyaratan hukum, kepatuhan dan audit dan setiap perubahan. Untuk arsitektur keamanan informasi bekerja pada sekumpulan prinsip yang mengekspresikan jenis kontrol yang akan diterapkan. Yang keempat, kebutuhan untuk menghubungkan dengan perencanaan bisnis dan manajemen risiko serta proses audit. Tujuan dari program keamanan informasi harus mengurangi risiko informasi dalam perusahaan. Untuk mengurangi risiko informasi, program keamanan informasi perlu bekerja sama dengan divisi lain untuk mengelola risiko agar bisa diminimalisir. Nah, kemudian proses tata kelola keamanan akan mengidentifikasi di mana kontrol yang ada tidak memadai dan di mana perlu perbaikan dilakukan. Disinilah proses audit akan dilakukan untuk meminimalisir risiko informasi yang ada. Kemudian pada bagian manajemen keamanan insiden, ada 5 fase dalam pengelolaan insiden. Yang pertama, pelaporan, kedua, investigasi, ketiga, penilaian, keempat, tindakan korektif, dan yang terakhir, review. Untuk memastikan bahwa informasinya cukup, cara yang tepat adalah membuat formulir digunakan untuk mencatat informasi yang diberikan oleh orang yang membuat laporan awal. Formulir ini harus mencakup siapa saja mereka, di mana mereka berada, detail kontak, alamat telepon, deskripsi singkat tentang kejadian tersebut, lalu yang terakhir apakah ada bahaya bagi kehidupan, kesehatan, atau acak informasi. Dari saat laporan pertama hingga insiden ditutup, catatan informasi dari saat laporan pertama dan hingga insiden ditutup, catatan informasi, keputusan yang dibuat, dan konsekuensi dari tindakan apapun harus disimpan. Cara ini nantinya akan sangat berguna baik untuk penggunaan internal maupun untuk kemungkinan digunakan untuk lembaga eksternal, termasuk untuk penegakan hukum. Kemudian bagian kerangka hukum mencakup prinsip-prinsip umum hukum yang terkait dengan manajemen keamanan informasi, mencakup kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang mempengaruhi bisnis. Nah, karena peraturan hukum di setiap negara berbeda-beda, maka organisasi ISO dan IIC 2700 memberikan organisasi panduan mengenai persyaratan hukum dan kepatuhan yang mencakup bidang-bidang berikut. Pertama, hak kekayaan intelektual. Yang kedua, perlindungan data organisasi. Yang ketiga, perlindungan data dan privasi informasi pribadi. Kemudian, pencegahan penyalahgunaan fasilitas pengelolaan informasi. Dan terakhir, regulasi kontrol kriptografi. Ketidakpatuhan undang-undang bisa terjadi hal yang fatal bagi perusahaan dengan beberapa sanksi, yaitu keuangan, pembatasan operasi, atau dalam kasus yang lebih ekstrim, hukuman penjara untuk pimpinan perusahaan. Kemudian di bagian kerangka hukum ini, yang pertama ada perlindungan data pribadi. Undang-undang privasi ada untuk melindungi hak individu sebagai besar perusahaan penyimpan dan memproses informasi tentang data informasi karyawan atau pelanggan. Perusahaan perlu menyadari batasan hukum yang diberlakukan pada mereka untuk melindungi informasi ini dan bagaimana informasi itu dapat digunakan dan dipantau. Hal-hal yang perlu diketahui saat menangani informasi pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi pribadi harus memiliki kontrol keamanan yang kuat untuk melindungi data dari pemrosesan yang melanggar hukum. Kedua, proses harus diterapkan untuk memastikan bahwa informasi dimasukkan ke dalam sistem komputer dengan benar dan staf memahami bahwa tidak ada informasi pribadi yang boleh diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa adanya otoritas tertulis yang sesuai. Yang ketiga, dokumen harus disimpan secara terkunci atau terenkripsi dan layar komputer tidak boleh dibiarkan menampilkan informasi pribadi. Informasi yang tidak lagi diperlukan harus dihancurkan dengan penghancuran atau bentuk penghancuran yang aman. Yang kedua, masalah ketenagakerjaan dan hak karyawan. Karyawan memiliki hak tertentu saat menggunakan sistem informasi perusahaan, seperti hak privasi dan hak untuk mengetahui informasi apa saja yang dipegang oleh perusahaan. Jika alat pemantauan mendeteksi informasi yang jelas-jelas bersifat pribadi, maka harus hati-hati agar tidak melanggar hak privasi individu.
Alat pemantauan tidak boleh digunakan untuk menargetkan individu tertentu dan pemantauan terselubung, kecuali digunakan untuk memantau karyawan yang melakukan pelanggaran. Ini bisa digunakan. Lalu yang ketiga, konsep umum penyalahgunaan komputer. Penyalahgunaan komputer dapat mencakup akses hacking ke komputer, penyadapan, gangguan dengan informasi dan sistem, lalu penipuan dan pemalsuan, pelanggaran komersial hak cipta, mengunduh materi ilegal, memperdagangkan sandi, tanda tangan digital, dan kuncian enkripsi. Yang keempat, pengaman kontrak. Ketika mengamankan kontrak dengan pihak ketiga, penting untuk memastikan bahwa perusahaan menerapkan kontrol yang melindungi aset informasi perusahaan. Kondisi kontrak harus mencakup kesepakatan untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang tepat diterapkan. Jenis kesepakatan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai dapat mencakup klausul untuk berikut. Yang pertama, melakukan tinjauan keamanan dan pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian menerapkan patch keamanan pada waktu yang tepat, melindungi informasi dari kode bahaya, lalu mengelola insiden keamanan, yang kemudian melindungi dari pengungkapan informasi sensitif, dan terakhir memberi hak kepada perusahaan untuk mengaudit dan memantau layanan yang diberikan. Yang kelima, pengumpulan bukti. Organisasi harus dapat menunjukkan bahwa bukti itu asli, tidak dirusak, dan dikumpulkan dengan cara yang tepat, yang dapat diterima, yang memenuhi persyaratan legislatif. Ya, bukti ini nanti digunakan di bagian penegakan hukum. Yang keenam, mengamankan tanda tangan digital. Dalam dunia elektronik, dokumen asli tidak dapat dibedakan dari salinan. Dan ini berarti ada potensi penipuan. Tanda tangan digital adalah salah satu bentuk tanda tangan elektronik yang mengatasi masalah ini. Tanda tangan digital secara elektronik mengikat pengirim pesan ke isi pesan yang sebenarnya untuk membuktikan bahwa pesan itu asli. Yang ketujuh, pembatasan pembelian, penggunaan, dan pergerakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah alat yang ampuh untuk melindungi privasi yang dapat digunakan oleh bisnis, pemerintah, penjahat, dan individu untuk melindungi informasi rahasia. ISO IEC 27000 menyarankan bahwa faktor yang berikut harus dipertimbangkan untuk mengontrol kriptografi. Yang pertama, pembatasan impor dan ekspor perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menjalankan fungsi kriptograf. Yang kedua, pembatasan impor dan ekspor perangkat keras dan komputer perangkat lunak yang dirancang untuk memiliki fungsi kriptografi yang ditambahkan ke dalamnya. Kemudian bagian standar dan prosedur keamanan. Standar dan prosedur keamanan disusun dengan memperhatikan kontrol yang memang berlaku dan diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi internasional untuk standarisasi ISO adalah pengembang standar terbesar di dunia dan telah menerbitkan hampir 2000 standar internasional sejak didirikan pada tahun 1947. Organisasi ini didirikan untuk memfasilitasi koordinasi internasional standar industri. Standar ISO dikembangkan secara kolaboratif di lebih dari 150 negara. Setiap standar ditinjau setidaknya setiap 5 tahun sekali untuk memastikan bahwa standar tersebut tetap berlaku dan standar yang tidak lagi sesuai dapat ditarik kembali. Di Indonesia sendiri mengadopsi standar dari ISO, yaitu ada SNI ISO. Lalu untuk sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi, ISO juga memiliki sistem sertifikasi sesuai dengan standarnya, termasuk ISO 27001 yang memungkinkan organisasi memiliki proses tata kelola dan manajemen keamanan informasi yang disertifikasi berdasarkan ISO 27001. Untuk mendapatkan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi, organisasi harus menjalani audit eksternal yang dilakukan oleh organisasi pihak ketiga yang telah terakreditasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.